warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan terkait solusi yang kita bawa, yaitu MoodMap sebagai salah satu solusi inovatif untuk mendukung terkait permasalahan mental health yang ada di Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok 6, di sini ada saya, Syarifah, ada Kak Alia, ada Kak Halisa, ada Kak Bahrul, ada Kak Akmal, ada Kak Kafka, ada Kak Adrian, ada Kak Faha, ada Kak Agnesia, dan ada Kak Albertus. Nah, salah satu alasan kenapa kita membawa MoodMap sebagai salah satu solusi inovatif, yaitu adanya permasalahan yang kita temukan dari beberapa fakta, yaitu ada 1 dari 3 permasalahan remaja yang mengalami depresi, di mana ini menjadi salah satu hal yang tentu sifatnya kritikal dan perlu untuk segera diberikan solusi. Hal ini akan berpengaruh pada kehidupan mereka, salah satunya di bidang pendidikan maupun pekerjaan yang nantinya mereka hadapi. Selain itu, masalah tersebut didukung dengan data yang telah kita temukan dan kita menemukan fakta terkait masalah kesehatan mental yang ada di Indonesia, yaitu terdapat 2.558 per 100.000 orang mengalami depresi dengan prevalensi yang lebih tinggi di kalangan perempuan sebanyak 60%. Dan untuk tingkat bunuh diri itu ada 3 per 100.000. Selain itu juga pada tingkat prevalensi depresi di Indonesia itu ada 6,1% dan hanya 10% saja yang memiliki akses obat-obatan pada masalah depresi tersebut. Maka dari itu muncullah solusi kami, yaitu MoodMap yang akan kami bawa berbasis AI, di mana ini akan membantu teman-teman yang nanti punya permasalahan terkait mental health, yaitu dengan memberikan screening, memberikan saran, maupun memberikan solusi. Nah, target user kita siapa saja sih? Yang pertama kita ada remaja, di mana remaja ini nanti kurang lebih yang akan menderita kecemasan, terus permasalahan mental, dan yang kedua ada karyawan, yang ini berkaitan tentu dengan tekanan pekerjaan, permasalahan yang ada di pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang memang memiliki permasalahan di mental disorder. Nah, apa ya sih yang membedakan MoodMap dengan yang lain? Itu yang pertama, kita memberikan fitur atau solusi berupa screener. Nah, ini akan membantu buat teman-teman yang menggunakan itu bisa mengidentifikasi apa sih yang mereka butuhkan. Selain itu juga MoodMap sendiri 24/7 AI assistant, jadi dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa menggunakan. Selain itu juga ini penting, yaitu MoodMap ini digunakan bisa tanpa identitas gitu, tanpa nama, sehingga tidak perlu khawatir jika malu atau ada ada sedikit tidak enak untuk menggunakan ini karena identitasnya diketahui. Oke, mungkin lanjut ke business flow. Jadi untuk business flow dari produk kami, yang mana di sini jika semisal user ingin melakukan screener data mental health, maka user tinggal klik aja di bagian mental health screener ataupun di bagian screenernya, lalu user memasukkan salah satu gejala yang dialami, lalu setelah user memasukkan gejalanya, maka bot akan memulai screening terhadap penyakit penyakit mental yang diderita oleh user. Lalu jika semisal user ingin bertanya kepada AI Health Assistant, maka user tinggal klik aja di bagian chatbotnya, lalu user memasukkan namanya, lalu user memulai untuk bertanya hal apapun terkait mental health gitu. Jika semisal pertanyaan itu di luar terkait mental health, maka AI tidak bakal
memberikan respon. Oke, ini berupa tools yang digunakan untuk foto kami, yang mana di sini kita memanfaatkan Azure OpenAI untuk di bagian chatbot dan AI Health Assistant-nya. Lalu di sini Azure Healthbot yang digunakan untuk screener mental health-nya. Lalu Streamlit untuk deploy aplikasinya dan juga Power BI untuk dashboard dan data analisisnya. Oke, ini berupa next step yang bakal dilakukan untuk produk kami sehingga akan menjadi lebih baik lagi, yang mana di sini, kita akan fokus kepada user. Yang mana di sini kita memprioritaskan untuk, pendidikan ataupun informasi mengenai mental health dan juga, eee, dan juga jaminan akan privasi data dan juga pengawasan, pengawasan keamanan. Lalu, yang kedua yaitu enhanced support, yang mana di sini terdapat mood tracking ataupun pelacakan suasana hati. Lalu yang ketiga yaitu AI, advanced AI, yang mana di sini kita, menginginkan untuk upgrade ke model GPT yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi, jawaban dari chatbot tersebut. Lalu untuk future vision, yang mana di sini, harapannya kita dapat membangun komunitas yang suportif dan dapat memperluas ke banyak, komunitas lainnya yang, yang dapat, memperluas banyak jangkauan bahasa. Lalu ini terdapat Helpbot, yang mana di sini, merupakan sebuah chatbot yaitu AI Health Assistant-nya. Oke, lalu selanjutnya di sini terdapat screener, yang mana di sini, terdapat apa ya, berupa mental health screener, yang mana, user itu dapat menanyakan sebuah gejala, lalu, chatbot tersebut akan memulai diagnosis terhadap mental health-nya, dan perlu diketahui lagi bahwa untuk mental health screener ini perlu didampingi oleh psikolog. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu Helpbot. Pada fitur ini, user akan diminta memasukkan nama terlebih dahulu, kemudian user dapat menyampaikan keluhan yang dialami saat ini dalam text box yang disediakan. Dan Helpbot akan menjawab sesuai dengan keluhan yang dialami user. Helpbot berperan layaknya sistem asisten virtual, mampu menyediakan jawaban yang berisi dukungan emosional berupa simpati dan empati, saran penanganan keluhan selain pengobatan, serta dukungan tindakan dengan menyarankan berkonsultasi ke ahli kesehatan mental. Kemudian user dapat menyimpulkan percakapannya dengan Helpbot dengan mengetikkan kata kunci diagnosis. Helpbot juga akan menyediakan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi oleh user. Fitur kedua yaitu screener. Pada fitur ini, user akan diminta untuk terlebih dahulu menyampaikan salah satu kondisi mental yang dialami sekarang. Kemudian screener akan memberikan pertanyaan lanjutan mengenai gejala ataupun kondisi yang diinput oleh user. Di antaranya ada usia user, lalu juga ada daftar tick box yang berisi pilihan gejala-gejala yang relevan dengan keluhan user. Lalu screener akan memberikan pertanyaan lanjutan kembali berupa pertanyaan ya, tidak, atau tidak tahu, serta pertanyaan dengan pilihan jawaban lainnya. Screener akan meringkas seluruh jawaban dari user, memberikan saran pertolongan, serta menyampaikan kemungkinan penyebab gejala yang dialami user tersebut. Adapun fitur tambahan dari aplikasi kami yaitu booking. User dapat langsung melakukan booking konsultasi terhadap ahli kesehatan mental dengan mengisi form. Setelah disubmit, akan muncul keterangan konsultasi user sudah terkonfirmasi.